Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodatul Fuad dengan NPM 23081080183 akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Estimating Age Specific Mortality Using Calibrate Splines. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Dapat dilihat di sini terdapat 5 permasalahan dalam penelitian yang telah dituliskan. Yang pertama yaitu terdapat jadwal kematian yang tidak pasti, di mana maksud dari bagian yang pertama ini adalah tabel kematian yang tidak lengkap tidak memberikan angka kematian pasti bagi seseorang individu, namun dia hanya memberikan dalam interval gitu. Nah, ini merupakan suatu permasalahan yang sulit untuk menentukan jadwal kematian pasti seseorang. Yang kedua, terdapat permasalahan yaitu abridgment, di mana data yang tersedia itu dalam bentuk interval usia seseorang, dan intervalnya itu mungkin saja dalam bentuk yang sangat lebar. Nah, interval yang diberikan itu bisa biasanya dalam bentuk 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan sebagainya. Adapun permasalahan yang ketiga yaitu truncations, di mana terdapat keterbatasan batas usia yang tersedia. Misalnya pada tabel kematian yang tidak lengkap biasanya disediakan hingga usia 75 plus, di mana usia di atas 75 tahun tidak lagi tersedia data kematiannya. Dan yang keempat yaitu sample noise, di mana sample noise ini sangat mempengaruhi fluktuasi acak karena disebabkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil, ukuran populasi yang terlalu kecil. Dan yang terakhir yaitu terdapat missing data, di mana ada bagian kelompok usia yang tidak tersedia data atau informasi terkait angka kematiannya. Nah, dari 5 permasalahan ini dapat memberikan dampak yang serius, di mana metode yang sudah ada seringkali menghasilkan estimasi ya mortalitas yang kurang akurat atau tidak realistis terhadap kondisi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengembangkan metode baru yang dapat menganalisis mortalitas dengan lebih masuk akal dan dapat lebih fleksibel. Di mana di sini yaitu dengan yang pertama yaitu dengan menggunakan metode Calibrate Splines atau CS, di mana metode ini yaitu mengadaptasi ke bidang mortalitas. Sebelumnya metode ini telah digunakan pada analisis fertilitas. Dan yang kedua yaitu dapat menangani masalah, di mana tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 4 masalah, yaitu abridgment, truncations, noise, dan missing data secara simultan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 4 masalah tersebut secara bersamaan. Dan yang ketiga yaitu melakukan perbandingan. Eh, Jurnal ini tidak hanya menggunakan satu metode CS saja, namun juga menggunakan beberapa metode lainnya yang sering digunakan dalam menganalisis mortalitas juga. Nanti akan dipilih metode mana yang terbaik dengan menggunakan eh, pemilihan model terbaik. Dan yang terakhir yaitu pengujian apakah metode CS ini dapat berfungsi dengan baik untuk semua kasus nyata yang ada di berbagai lingkungan kehidupan kita. Nah, adapun kebaruan atau novelty dari jurnal ini yaitu mengadaptasi metode CS ini ke dalam menganalisis permasalahan mortalitas, di mana sebelumnya metode ini digunakan untuk menganalisis fertilitas atau angka kelahiran. Adapun yang pertama kebaruannya yaitu melakukan pendekatan dalam 3 hal sekaligus, yaitu yang pertama dalam spline, di mana spline ini dia lebih fleksibel, dan yang kedua parametrik, di mana parametrik ini tahan terhadap noise, dan yang terakhir yaitu relasional, di mana relasional ini dapat menangani permasalahan missing data. Dan yang kebaruan yang kedua yaitu dalam pemodelan. Pemodelan dari jurnal ini yaitu menggunakan Force of Mortality sebagai dasar pemodelannya atau pembentuk komponen mortalitas utamanya. Dan yang ketiga yaitu database. Database yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memanfaatkan data internasional yang tersedia, yaitu dengan 35 negara dari HMD dan 192 negara dari WHO, di mana nanti dapat representatif dan bermanfaat bagi berbagai aspek.
karena ini lebih general. Dan yang terakhir, pada bagian hasil akhirnya, yaitu mendapatkan hasil yang lebih fleksibel dan akurat dari data kematian yang tidak lengkap. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat 6 metode. Yang pertama, Singular Value Decompositions atau SVD. Metode ini bertujuan untuk mereduksi dimensi data untuk membentuk pola mortalitas utama dari data yang tersedia. Yang kedua yaitu metode Quadratic B-spline, di mana metode ini memodelkan kurva mortalitas yang kompleks secara fleksibel. Dan yang ketiga yaitu Weight Least Squares iteratif, di mana tujuannya yaitu untuk menentukan parameter splines yang paling optimal. Yang keempat yaitu shape penalty covariance, di mana ini bertujuan untuk menjaga hasil tetap realistis dan tidak jauh dari data yang seharusnya. Dan yang kelima yaitu Poisson defines, yaitu untuk mengukur kebaikan model yang paling terbaik. Karena kan tadi telah dibentuk beberapa model, tidak hanya satu model, jadi akan dipilih model terbaik. Dan yang terakhir yaitu composite loss functions, di mana metode ini untuk mengevaluasi secara merata pada seluruh kelompok usia. Adapun alur penelitiannya, yaitu pertama, telah didapatkan data kematian yang tidak lengkap, itu dilakukannya transformasi logs first of mortality, di mana transformasi ini bertujuan untuk mengubah rate eh, menjadi angka kematian yang lebih stabil dan linear dalam pemodelan nantinya. Kemudian yang ketiga, yaitu melakukan kalibrasi dengan menggunakan metode SPD, di mana ini dilakukan untuk data mortalitas lengkap, untuk melakukan decomposition data mortalitas lengkap yang membentuk 5 komponen utama. Dan yang keempat yaitu pembentukan basis baseline, di mana ini mempresentasikan log first of mortality yang tadi telah dibuat sebelumnya itu ke dalam bentuk fungsi kuadratik. Dan yang kelima yaitu weight least squares iteratif, di mana dilakukannya penentuan bobot spline optimal dengan meminimalkan fungsi penalti atau kesalahan dalam proses yang diulang hingga konvergen. Yang keenam yaitu setelah data kematian lengkap itu dilakukannya eh, dari usia 0 hingga usia maksimum gitu, datanya sudah lengkap. Dan yang terakhir dilakukannya evaluasi akhir dan dilakukan proses ini terus berlangsung hingga hasil akhirnya itu konvergen. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu didapat bahwa pada usia di bawah 20 tahun, metode CS memberikan estimasi yang sangat optimal atau yang paling akurat, di mana akurasi metode lain itu mulai menurun pada kelompok usia ini. Nah, kemudian pada usia 20 hingga 80, hampir semua metode memberikan hasil yang relatif setara atau tidak make sense. Kemudian dan dengan menggunakan metode Heilman-Pollard menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan metode lainnya. Dan yang terakhir yaitu pada usia di atas 95 tahun, CS secara konsisten menjadi metode dengan akurasi terbaik. Metode pembanding menunjukkan peningkatan kesalahan estimasi yang signifikan. Adapun kinerja nyata pada beberapa kasus lainnya, yaitu pada Islandia, di mana terdapat permasalahan populasi yang kecil dan noise sampelnya tinggi. Namun dengan menggunakan metode CS menghasilkan profil mortalitas yang tetap realistis meskipun terdapat angka kematian yang nol. Kemudian begitu pula pada Burkina Faso, permasalahannya itu data tidak kontinu atau age hopping dan data usia anak ada yang hilang. Sehingga namun dengan menggunakan metode CS, berhasil juga dalam pembentukan mortalitasnya, tabel kematian lengkapnya. Dan yang terakhir yaitu pada wilayah Australia terdapat permasalahan data 10 tahunan atau dalam interval data 10 tahunan. Kemudian terdapat juga permasalahan truncations pada usia 75 tahun 75 plus, di mana dengan menggunakan metode CS juga permasalahan tersebut dapat ditangani. Adapun kesimpulan dari eh, presentasi saya kali ini yaitu metode CS berhasil dikembangkan untuk memperluas hasil dari tabel kematian tidak lengkap menjadi tabel kematian yang lengkap. Lalu yang kedua, metode CS juga dapat menangani 4 permasalahan yang sering didapat dalam tabel kematian tidak lengkap. Dan yang terakhir yaitu kontribusi nyata dalam menangani kasus contohnya di 3 negara tadi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.